Oke, halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Dan permainan sekarang kita ini sudah berjalan dengan baik ya teman-teman ya. Kita bisa menghindari musuh, dan jika kita mengenai mereka, kita akan mati teman-teman ya kan? Nah, tapi sekarang mari kita tingkatkan dengan menambahkan beberapa projectiles, jadi kita bisa menembak ya ke musuhnya. Dan mereka bisa menembak kita kembali gitu. Oke, sebelum kita mengcoding sistem ini ya, ada sedikit prep work ya yang kita perlu lakukan gitu. Namun sebelum kita memulai kode ini ya, ya tadi ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan gitu sebelumnya. Jadi hal pertama yang ingin kita lakukan adalah membuat beberapa projectile yang bisa kita uh, instantiate ke dunia kita gitu teman-teman ya. Jadi di hierarki ya, mari kita klik kanan dan create new empty game object ya. Dan kita akan namain ini projectile teman-teman. Jadi di hierarki kita, mari klik kanan dan buat proyektil permainannya itu kosong ya, baru, dan beri nama proyektil gitu teman-teman. Jadi mari kita atur ulang transformnya ya teman-teman ya. Oke, sip. Nah, oke, kalau udah ya, em, oke kalau jadi jika tidak masuk pada 00 ya, dan di bawah sini ya, di bawah objek itu, kita akan nambahkan sprite kita teman-teman. Oke, kita mempunyai beberapa sprite ya di asset pack folder ya. Jadi kalau kita menggali PNG folder dan kemudian ke lasers ya, kita memiliki beberapa opsi di sini ya. Kita memiliki sejumlah ya besar laser biru, laser hijau, laser merah gitu teman-teman. Tapi karena player kita ini biru ya teman-teman, saya akan coba dengan biru ya, opsi biru. Oke. Dan saya suka ya, saya suka dengan dengan uh, desain laser biru ini ya. Oke. Oke, sip. Jadi ini sedikit ini ya, sedikit cukup kecil ya dunia game kita ini. Jadi mari kita tingkatkan sedikit ya. Dan saya akan melakukannya 2 kali lipat ya ukurannya gitu. Jadi skalakan saja menjadi 2 pada X, Y, dan Z teman-teman. Dan jika kita kembali ke akar objek ini, kita perlu memikirkan beberapa komponennya ya. Jadi kita ingin menambahkan misalkan apa ya, proyektil ini harus bisa berinteraksi gitu dengan musuh kita gitu di dunia gitu teman-teman ya. Jadi di world ini maksudnya teman-teman ya, game ini. Jadi kita akan menyiapkan ini sebagai trigger collider ya. Ini berarti akan membutuhkan rigid body ya, 2 dimensi. Dan sama seperti objek lainnya, mari kita atur itu ya untuk menjadi kinematik ya teman-teman ya. Sip. Dan kita juga akan memerlukan sejenis collider ya. Oke. Mengingat bentuk proyektil kita itu kapsul ya, kita akan tambahkan kapsul collider ya. Jadi kalau kita zoom ke proyektil ya, lalu kita bisa lanjutkan edit collider agar sesuai dengan proyektil kita teman-teman. Jadi mari kita tarik ya handles kita, dan kalau teman-teman bertanya, saya telah berhasil nge-manage ya uh, dua sisi secara bersamaan gitu. Ya tunggu saja gitu teman-temannya untuk tombol alt untuk itu gitu teman-teman. Jika sudah terlihat benar, komponen terakhir yang ingin kita tambahkan adalah damage data. Karena proyektil pemain kita ini harus mampu merusak musuh gitu, harus mampu ngedamage ya, ngedamage musuh, dan juga proyektilnya musuh gitu teman-teman ya, yang akan menjadi sangat mirip ya dengan ini gitu. Jadi kita harus mendamage ya player kita teman-teman ya. Jadi mari kita leave, kita ini ya, kita biarkan default damage ya menjadi 10 untuk saat ini gitu. Oke. Dan dengan semuanya pengaturan kita itu udah ready gitu, kita dapat melakukan dan ngebuat fractal kita. Tapi itu kita hanya akan menyeretnya ke folder prefabs kita teman-teman ya. Dan saya akan coba nge-rename prefabs proyektil player karena kita akan ngebuat ya kedua kedua satu untuk musuh gitu teman-teman ya. Oke. Nah, dan ini
ini sangat simpel ya, seperti ngeduplicate prefabs kita dengan kontrol ya. Lalu mari kita ganti namanya menjadi projectile enemy. Oke. Kalau kita buka proyektor ini dan kita mau mengganti ya warna laser kita ya, prefabs itu menjadi biru ya, yang apa ya, yang sesuai gitu ya dengan pilihan kita itu ya dan musuh kita. Mari kita kembali ke aset spek ya teman-teman. Oke. Dan untuk ini saya akan coba ngebuat ya tipe laser yang sama, tapi saya akan coba ngebuat laser yang merah teman-teman ya, yang 7 gitu. Jadi mari kita tarik itu ke dalam ya, hapus blue prefabs ya, lalu kemudian rescale ya, ini yang merah gitu teman-teman ya. Nah, jika kita lanjut ya, kita membuka proyektor dan kita ingin mengganti ya tadi ya laser biru prefabs itu yang sesuai gitu ya untuk musuh kita gitu ya. Jadi mari kita kembali ke package asset ya, asset packs ya, ke laser folder dan untuk yang ini saya akan coba menggunakan tipe laser yang sama gitu teman-teman. Tapi saya akan coba memilih yang laser merah teman-teman ya. Jadi saya akan menggunakan laser merah teman-teman ya. Oke. Konflik ya antara nama dan behavior gitu ya. Apalagi kalau misalkan multi-person project gitu teman-teman ya. Misalkan programmer satu itu pakai movement, nah tapi player kedua ya juga menggunakan movement gitu teman-teman. Jadi dia akan berkonflik ya, simpelnya gitu teman-teman. Nah oke. Sip. Jadi hal yang ingin kita lakukan adalah ya tadi ini ya mengorganize code juga dan akan menghindari konflik-konflik kode yang terjadi gitu nanti di game kita ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi bagaimana caranya kita akan kayak ambil contoh tuh kayak ini ya, kayak Russian roll ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita akan menggunakan metode ya. Dan jadi kita mempunyai beberapa kode gitu ya, so far ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita tambahin metode di mana kita akan membuat objek kita itu spin ya, maka nanti akan terdapat kelas gitu teman-teman, containing kelas gitu. Jadi kalau kita misalkan taruh itu semua di kelas yang sesuai gitu ya, yang seperti yang teman-teman lihat ya, dari project kita sampai sekarang gitu ya. Nah, itu kita sudah mempunyai crash detector ya, jadinya kita sudah bisa menambahkan finish line ya, dan kita mempunyai satu kelas per script teman-teman. Dan teman-teman nggak perlu mempunyai beberapa kelas gitu. Nah di sini kan udah lihat ada keywordnya ya, ada finish line, ada crash detector. Oke. Nah, sip. Jadi kita mempunyai metode dan statement segala macam gitu ya. Nah, yang sudah ada berada di dalam Unity gitu. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalam Unity kelasnya, yaitu ini ya apa tuh sebenarnya kayak masuk ke lebih kompleks gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat ininya secara langsung gitu teman-teman, namespace segala macam. Oke. Nah, sip. Nah, kalau kita misal lihat di sini ya, kita menggunakan keyword yang misalkan ini using ya Unity Engine gitu teman-teman. Nah, saya akan pergi, nah akan membuat komen ya teman-teman dari Unity ya, apa yang akan terjadi gitu. Apakah akan ada konflik atau segala macam gitu kan. Jadi mono behavior itu akan collide gitu dengan debug gitu ya teman-teman. Nah, kita akan ini aja gitu. Akan hilangkan aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kita minimalisir ya adanya konflik dalam kode dan juga performance teman-teman, dan performanya juga gitu teman-teman. Oke, begitu. Nah, jadi saya akan menggunakan ini di finish line script ya teman-teman. Saya akan menggunakannya di finish line CS ini di sini teman-teman lihat. Saya akan tambahin using Unity Engine ya gini dot, habis itu cari di sini scene management. Oke, kayak gini ya. Scene management. Oke. Nah, oke sip. Nah, kita tambahin titik koma jangan lupa gitu. Oke. Jadi scene management ini ya
untuk apa gitu. Kita akan nggak perlu banyak-banyak nulis gitu ya, bahkan scene management itu ya. Jadi kita hanya perlu menggunakan apa yang kita perlu gitu teman-teman. Menyuruh kode kita untuk melihat apa yang kita inginkan gitu. Oke, jadi kita ke scene management gitu ya. Nah, jadi scene management itu ya dot itu ya, sini kita tambahin scene manager kayak gini. Ya, itu ada di dalam kelasnya ya teman-teman ya. Nah, kita akan tapping ke metode itu. Sekarang kita tambahin load add scene ya, load scene ya teman-teman. Kayak gini. Oke. Nah, saya akan tambahin semuanya di sini semikolon ya, jangan lupa. Oke. Nah, alright. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengetik ya di Unity Docs Scene Manager gitu ya, di browser gitu, saya akan memberikan linknya kepada teman-teman ya. Yang ini ya. Scripting API Scene Manager Unity gitu teman-teman ya. Nah, di sini ya, di Scene Manager-nya kita belum lihat ini sebelumnya, tapi ini cukup ini ya, cukup important ya, cukup penting gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman kan lihat ada static properties teman-teman di sini ya, class.unity engine. Oke, scene management. Nah, di sini ada banyak banget metode dan events dan juga static properties tadi ya, seperti yang saya bilang gitu ya teman-teman. Oke, nah kita akan mempunyai beberapa metode di sini yang kita bisa akses dan gunakan ya. Jadi kita akan menggunakan load scene ya, kita menggunakan merge scene segala macam. Nah, ini sudah built in ya, sudah terdapat gitu di dalam scene-nya gitu. Nah, di classes dalam Unity tersebut gitu, kita mempunyai beberapa metode-metode yang berbeda gitu teman-teman. Jadi saya ingin memberitahu ke kalian bahwa Unity itu mempunyai banyak banget dokumentasi yang teman-teman bisa gunakan gitu. Itu sesuai ya, se-comfortable teman bagaimana ya teman-teman ya. Nah, oke. Dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi sekarang saya akan memberikan example code ya. Oke, misalkan kita coba nih, kita ke file, teman-teman buka file, ke build setting. Oke, nah di sini udah ada ya, scene.sampleScene ya. Nah, kita akan pergi ke scene folder di sini ya. Ada di sini namanya sample scene. Oke, kita save as dulu. Misalkan contoh sini ya. Kita tambahin level 1 contoh gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, nah kita punya level 1 dan sample scene berarti di sini kawan-kawan ya, kiri dan kanan gitu ya. Kita delete aja yang sample scene. Oke. Nah, sip. Oke. Oke, saya ingin membuat sedikit change ya. Di sini saya akan menambah sedikit tambahan di sini. Jadi ini akan dibersihin teman-teman ya. Jadi prosesnya itu akan menambahkan sedikit scene gitu ke build index gitu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bikin dan membuat beberapa scene di sini gitu dan tidak ditambahin di build setting, di build scene build ya teman-teman ya, itu nggak akan mengelot gitu scene-nya ya di antara scene manager gitu. Jadi kita tahu ini level 1, jadi kita akan tambahin di sini kan level 1 ya, udah ya. Nah, oke. Nah, ini kita mulai dari 0, dari 0 gitu teman-teman. Nah, kalau saya kembali ke load scene, kita bisa taruh di sini nama atau tambahin 0 gitu. Oke. Sip. Nah, jadi kalau pemain kita pergi ke finishing line, kita akan pergi ke load scene 0 gitu. Kita nge-save aja dan kita tambahin di sini ya build setting. Oke. Nah, oke, kita membuat WebGL build. Untuk contoh saya akan klik ya play dan oke ini sip, kita bikin di sini. Nah, jadi ya saya akan nge-reload semua scene saya gitu teman-teman. Ini sama aja dengan saya nge-pushing play gitu ya untuk melihat bagaimana kodenya itu gitu teman-teman. Oke. Tapi akan kita lakukan nanti gitu. Sekarang yang kita ingin lakukan adalah nge-reload ya scene yang sama ya teman-teman ya. Kayak gini nih contoh ya. Kita mau reload scene yang kita ingin tambahin ke ground teman-teman ya. Scene when we bump into the ground ya, kita pause videonya. Oke. Jadi kita cari apa yang kita inginkan gitu. Crash detector. Sini. Ouch, hit my head gitu. Misalnya contohnya ya, itu tadi ya. Kita tambahin scene manager kayak gini. Dot
Oke, nah di sini kita tambahin apa ya contohnya? Nah, misal kita pengen nambahin oke gini, kalau saya klik kontrol ya atau dot gitu ya, period ya. Kita akan lihat gitu di sini ada banyak banget pilihannya. Properti length ya, itu adalah mengembalikan jumlah karakter dalam string gitu, termasuk spasi dan tanda baca gitu. Misalkan kita tulis tahu bulat. Oke. Tahu itu 4, bulat itu 5. Tapi karena dia ada spasi, maka kita menambahkan kita menjadikannya 4 tambah 1 tambah 5. Totalnya 10. Maka length dari tahu bulat adalah 10, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, metode-metode yang sering digunakan dalam string itu ada sekitaran ya beberapa ya, teman-teman ya. Jadi selain properti, objek string itu juga memiliki banyak metode yang berguna untuk memanipulasi teks. Jadi beberapa metode yang sering digunakan itu adalah substring, index of, replace, top upper dan to lower. Lalu terakhir adalah trim, gitu teman-teman. Substring itu tugasnya itu mengambil bagian dari string. Misalkan hello world ya teman-teman ya. Nah, kalau kita tulis di bawahnya string spasi sub lalu strip greeting titik substring ya, lalu dalam kurung 7,5 titik koma, outputnya adalah world. Jadi dia mengambil bagian dari string tersebut teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada index of. Index of ini tujuannya itu mencari posisi pertama kemunculan karakter atau substring. Oke. Misalkan dari hello world kita tulis int spasi index sama dengan greeting titik index of dalam kurung world. Output yang keluar adalah 7 teman-teman ya. Ya, dia mencari posisi pertama kemunculan karakter atau substring dan posisinya itu W-nya ini adalah di posisi ke-7 teman-teman ya. Jadi outputnya adalah 7. Replace. Replace ini mengganti semua kemunculan karakter atau substring dengan yang lain. Misalkan dari hello world kita tulis di bawah string spasi new greeting lalu spasi strip greeting titik replace. Dalam kurung kita tulis world, C-script titik koma. Output yang keluar adalah hello C-script. Dengan kata lain, C-script ini menggantikan world ya teman-teman ya. Lalu to upper dan to lower, yaitu mengubah semua karakter dalam string menjadi huruf besar, huruf kapital atau huruf kecil ya teman-teman ya. Misalkan kalau kita tulis di hello world, kita tulis string spasi upper greeting sama dengan greeting titik to upper dalam kurung titik koma. Yang keluar outputnya adalah hello world dengan kapital. Dan sedangkan kalau kita ubah upper greeting menjadi lower greeting ya, dan to uppernya menjadi to lower, outputnya itu adalah hello world biasa tanpa adanya kapital teman-teman. Lalu ada trim, yaitu tugasnya menghapus spasi putih dari awal dan akhir string gitu. Nah, oke, selanjutnya itu adalah penggabungan string. Penggabungan string adalah operasi yang sangat umum ya teman-teman ya. Di C script kita bisa menggabungkan string menggunakan operator plus ya, atau menggunakan metode concat ya, concat tulisannya. Nah, interpolasi string itu menggunakan apa ya, tanda. Jadi misalkan jadi ini contohnya ya, string part 1 spasi strip hello titik koma, lalu string part 2 spasi strip world titik koma. Kalau kita di bawahnya tulis string greeting lalu strip part 1 tambah part 2, outputnya adalah hello world.
Kenapa? Karena part 1 itu hello, part 2 world. Dan penggabungan kata tersebut kedua-duanya menjadi hello world gitu ya teman-teman ya. Sip. Nah, untuk membandingkan string ya teman-teman ya. Jadi membandingkan string juga merupakan operasi penting dalam pemrograman teman-teman. Di C script kita bisa membandingkan string menggunakan operator perbandingan sama dengan ya, atau metode equal dan compare teman-teman kayak gitu ya. Sip. Nah jadi metode equals dan compare ini memungkinkan kita untuk membandingkan string tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil dengan menggunakan string comparison titik ordinal ignore case ya teman-teman ya. Oke, sip. Lalu selanjutnya itu ada string builder untuk kinerja tinggi. Jika kita memodifikasi string ya teman-teman ya secara intensif gitu ya, seperti dalam loop besar, kita bisa menggunakan string builder. Nah, string builder ini lebih efisien dibandingkan dengan string biasa karena tidak membuat salinan baru setiap kali diubah teman-teman. Nah, jadi string builder ini menyediakan metode seperti append, lalu ada insert, ada remove, dan replace yang mirip dengan metode string tapi lebih efisien dalam hal kinerja gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi saat bekerja dengan string ada beberapa kesalahan umum yang perlu dihindari, yaitu menggunakan operator sama dengan untuk membandingkan string tanpa memperhatikan huruf besar dan kecil, tidak menggunakan string builder untuk operasi string intensif ya teman-teman ya. Lalu lupa mengtrim string saat membandingkan atau memproses input penggunaannya. Nah, jadi mengtrim string itu membantu menghindari masalah yang disebabkan oleh spasi tambahan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.